membuat syair yang menyudutkan atau menghina Nabi Muhammad SAW. Namanya Hasan bin Thabit. Teman-teman sekalian, nama Hasan bin Thabit terkenal sebagai seorang pujangga Arab dengan bayaran termahal. Salah satu dari orang yang kalau diminta membuatkan gubahan lagu, mau diminta membuatkan puisi, diminta membuatkan syair, pantun, itu bayarannya sangat tinggi sekali. Dan sebuah pantun, sebuah syair itu dapat mengubah bahkan peradaban di masa pada saat itu ya, di kalangan kabilah Arab. Jadi itu zaman itu, orang kalau mau ngelamar orang dan pasti nggak bakalan ditolak, itu bukan hanya bawa rekening ATM dengan jumlah banyak gitu. Akan tetapi dianggap bergengsi kalau datang melamar seseorang membawa syair yang ditulis oleh seorang pujangga mengenai perempuan yang akan dilamarnya. Gitu. Kalau bawain puisi, bawain syair karya Hasan bin Thabit, lamarannya kayak hampir nggak pernah ditolak gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan. Karena orang tahu bawa syairnya Hasan bin Thabit pasti orang kaya. Sebab nggak ada yang bisa bayar Hasan kecuali juga orang kaya. Hasan bin Thabit didatangkan ke Mekah ketika orang kafir Quraisy udah nggak punya cara lagi untuk menghambat dakwahnya Nabi Muhammad. Ini kayaknya nih mesti panggil Hasan, dia bikinin syair, kita bawa jadi lagu-lagu yang akhirnya orang tuh lebih percayaan sama syairnya Hasan daripada sama Nabi Muhammad. Muhammad mau ngomong apa aja nggak didengar karena orang akan lebih dengar syairnya Hasan yang bilang misalnya Muhammad tukang bohong, Muhammad badannya bau misalnya gitu ya, Muhammad apalah kata-kata celaan untuk menjatuhkan atau mencoreng nama Nabi Muhammad atau yang orang sekarang sering sampaikan pembunuhan karakter, teman-teman saudara sekalian. Pencemaran nama baik gitu kan. Mau ngebunuh karakternya Nabi Muhammad alaihissalam. Didatangkanlah Hasan bin Thabit. Dipanggil sama pemuka Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan lain-lain. Umayyah bin Khalaf ya. Dipanggil Hasan. Kemudian ditanya, misalnya berapa banyak atau berapa tarif kamu untuk membuat satu syairan, wahai Hasan? Misalnya gitu ya, Hasan bilang 200 juta. Misal, satu syairnya Hasan bin Thabit bernilai 200 juta. Satu syairnya Hasan bin Thabit misalnya bernilai 200 juta. Misal, katanya orang kafir Quraisy, oke Hasan, kita mau bayar kamu 2 kali lipat. 400 juta. Sekarang kita DP-in dulu setengah. Nanti yang setengahnya lagi sesudah syairnya jadi. Oke siap, kata Hasan. Dibayar 2 kali lipat, siapa yang ogah? Siapa nih yang kalian minta saya buatkan syair tentangnya? Dia bilang orangnya nanti datang. Tapi bukan syair pujian Hasan. Akan tetapi syair yang berupa celaan. Berupa aib dari orang tersebut, kamu cari kekurangannya, kamu bikinin syair nggak usah panjang, 2 bait gitu ya, atau 4 bait syair udah cukup. Siap, 400 juta nih, oke. Teman-teman sekalian saya muliakan, Hasan bin Thabit pun kemudian diminta untuk menunggu. Jam Nabi Muhammad biasa keluar untuk tawaf. Nabi itu istiqomah dari sejak awal. Nabi punya waktu kebiasaan tawaf, jam segitu tawaf. Walaupun Nabi tahu, ini orang merencanakan mengganggu beliau. Ini orang merencanakan mau gampar beliau, mau mukul beliau. Tetap aja, jam segitu waktunya tawaf, jam segitu waktunya tawaf. Nabi keluar. Nabi masuk aja, Hasan langsung dicolek. Tuh dia orangnya. Baik, kata Hasan. Diliatin sama Hasan. Dari jauh diliatin, nggak puas. Hasan ngeliatin dari deket, liatin.
Dari samping kanan, Hasan ngeliatin lagi dari samping kiri. Nabinya terus aja tawaf. Diliatin lagi dari depan, nggak puas diliatin dari belakang, dari ujung rambut ke ujung kaki, balik lagi ke ujung rambut, dan lagi ke ujung kaki. Diliatin terus aja sampai Nabi selesai tawaf, sampai Nabi Muhammad jalan pulang. Hasan duduk menulis bait-bait syair. Orang kafir Quraisy dari kejauhan, sip. Habis ini tamat riwayat Muhammad. Tiap Muhammad menyampaikan dakwahnya, kita bawain syairnya Hasan bin Thabit, jelek-jelekin Muhammad, tamat riwayatnya, kita bunuh karakter Muhammad di antara kita. Habis selesai nulis, Hasan bin Thabit berdiri menuju kepada mereka yang menunggu di bawah bukit sofa. Mereka udah senyum-senyum, seneng banget nih. Begitu nyampe di depan mereka, Hasan bin Thabit balikin duit yang udah diterima. Dia bilang, nih uangnya. Lah, kok dibalikin Hasan? Kenapa gitu? Saya tidak dapat melaksanakan apa yang kamu minta. Kenapa bisa begitu? Kalian kan ngebayar saya buat nulisin kekurangan orang tadi. Iya betul. Yang saya lihat tuh orang dari ujung rambut ke ujung kaki, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Sudah saya perhatikan dengan sungguh-sungguh, yang kalian minta saya menuliskan kekurangannya, orang ini tidak punya kekurangan. Kok gitu Hasan? Yang kalian minta saya untuk menuliskan aib dan celak dari seseorang ini tadi yang barusan saya lihat. Orang ini udah saya amati lagi dan lagi. Dari awal ia datang sampai ia kembali lagi pulang keluar, saya sudah mengamatinya. Orang ini tidak memiliki aib, tidak memiliki celah. Jika dikatakan tak ada gading yang tak retak, peribahasa itu tidak berlaku buat Nabi Muhammad. Sebab gadingnya Nabi Muhammad tidak retak, teman-teman saudariku sekalian. Jadi saya balikin duit kalian karena saya nggak mampu mengerjakan apa yang kalian minta kepada saya. Tapi kami lihat kamu tadi nulis Hasan. Kata Hasan, saya memang nulis apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat. Tapi tidak seperti yang kalian minta. Nggak apa-apa deh, bacain aja, udah kadung. Pengen tahu kita tulisannya Hasan bin Thabit. Ini orang kafir Quraisy mikirnya gimana ya? Kan jadinya kan kita tahu pujian pertamanya Hasan kepada Nabi Muhammad. Andai orang kafir Quraisy minta, nggak minta waktu itu, bisa jadi saya nggak tahu. Bisa jadi orang-orang nggak pada tahu. Tapi gara-gara mereka nih, akhirnya kita jadi tahu. Saya jadi hafal. Kata Hasan bin Thabit, bacain. Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at, wada'tu min khifati kaffi ala basari, khawfan ala basari min husni suratihi, falastu anzuruhu illa ala qadri, ruhun minan nuri fi jismin minal qamari, kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri. Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at, ketika aku lihat cahaya demi cahayanya datang, waba'tu min khifati kaffi ala basari, aku segera menutup kedua mataku dengan telapak tangan. Kenapa gitu Hasan? Khaufan ala basari min husni surati, aku takut mataku menjadi buta melihat kilau cahayanya. Falastu anduruhu illa ala qadri, padahal aku hanya melihatnya sekemampuanku. Aku melihatnya tanpa cinta, aku melihatnya tanpa rasa, tapi aku takut kilau cahayanya dapat membutakan mataku saat itu juga. Ruhun minan nur,
Yang kalian minta aku menuliskan aibnya ini adalah bukan manusia biasa. Ruhun minan nur, rohnya pastilah terdiri dari cahaya. Fi jismin minal qamari, berbalut tubuh dari purnama sempurna. Kahulyatin nusijat minal anjumiz zuri, memandangnya seperti memandang untayan kalung mutiara yang setiap butirnya terdiri dari bintang paling terang di angkasa. Liatin matanya, ih mata paling cakep nih. Liatin hidungnya, ya ampun ini hidung paling cakep yang pernah saya lihat. Liatin bibirnya, ya Allah indah sekali. Liatin alisnya, ya ampun indahnya alisnya. Liatin rambutnya berkilau, cakep luar biasa. Liatin tangannya, kakinya, badannya, rambutnya, semuanya indah. Kata Hasan bin Thabit, belum lagi ketika aku melihat gerak tubuhnya, belum lagi ketika aku melihat cara jalannya, aku melihat menunduknya, aku melihat tatapannya, aku melihat senyumnya, sungguh memandangnya seperti memandang kilau permata yang setiap butirnya terdiri dari bintang paling terang di angkasa. Tidak seperti yang kalian minta, kata Hasan. Sebab aku yakin orang yang kalian minta saya menuliskan celaan tentangnya adalah Nabi akhir zaman. Terima kasih kepada kalian yang telah mengundang saya kemari. Dengannya saya jadi tahu Nabi yang sekarang sedang diutus oleh Allah. Aku akan pergi ke rumahnya untuk menyatakan diriku beriman padanya. Hasan bin Thabit masuk Islam. Dari Hasan kita banyak belajar tentang puji-pujian. Jadi kalau ada orang yang bilangin jangan puji-puji Nabi Muhammad bid'ah, dia nggak belajar sejarah. Kalau ada orang yang bilang aman Nabi Muhammad biasa-biasa aja, kamu nggak usah puji-puji berlebihan, itu namanya gulu, itu namanya berlebihan, atau apalah bahasa mereka gitu, fanatisme buta. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, saya sih dibilang fanatik nggak masalah. Siapa dulu yang kita fanatikin? Fanatik kepada Nabi Muhammad siapa yang gak mau? Dan sungguh teman-teman saudara sekalian, mahma balagt ma balagt, kamu mau puji Nabi Muhammad kayak gimana aja, pujian kamu tuh gak ada apa-apanya dibandingkan dengan pujian orang-orang soleh, dibandingkan dengan pujian para sahabat Nabi Muhammad, dibandingkan dengan pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kurang apa Allah muji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentang akhlaknya Allah bilang, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Kau berada di atas budi pekerti yang terpuji. Pujian macam apa? Tentang akhlak yang lebih indah daripada itu. Tentang matanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makadzabal fuadu ma ra'a." Dia tidak pernah berbohong atas apa yang dilihat oleh matanya. Sebab matanya bukan hanya ain tapi fuad. Matanya adalah mata batin, teman-teman sekalian. Tentang kasih sayangnya kepada kita Allah bilang, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim." Telah datang kepada kalian seorang utusan, azizun alaihi ma anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan pada kalian, sangat tulus, sangat cinta. Wabil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin Nabi kalian penuh kasih sayang dan tidak pernah tegaan. Gak pernah tega sama siapapun di antara kita. Sallu ala Nabi.
Maka teman-teman sekalian, mulailah Hasan bin Thabit masuk Islam dan begitu banyak syair-syair pujian beliau. Katanya Hasan bin Thabit dalam salah satu pujiannya kepada Nabi Muhammad, wa ajmalu minka lam taraqattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ajmal minka, yang lebih cakep darimu wahai Nabi Muhammad, lam taraqat du'ainu, tidak akan pernah lagi mata manusia memandangnya. Gak akan pernah dilihat mata orang lebih cakep darimu wahai Nabi Muhammad. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, yang lebih bagus akhlaknya, yang lebih mulia cara hidupnya, yang lebih baik hatinya daripada engkau wahai Nabi Muhammad, lam talidin nisa'u, tidak akan pernah wanita manapun melahirkannya. Udah habis, Nabi doang nih yang lebih cakep, gak akan pernah dilihat mata, yang lebih baik darimu gak akan pernah ada wanita melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau nih Rasul dilihat apaannya aja gak ada celaknya. Engkau terlahir tanpa celak, tanpa kurang, tanpa aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau tercipta sesuai dengan apa yang kau pinta. Seolah-olah engkau tercipta nih wahai Nabi Muhammad, lahirnya habis diminta pesen duluan, ayo Muhammad kamu mau kayak gimana nih, gitu. Kita nih kalau sebelum lahir ditanya dulu, Halimah kamu mau kayak gimana, mukanya mau yang kayak gimana, akhlaknya mau yang kayak gimana, enggak kayak gini lahirnya. Kalau kita pakai ditanya dulu, kan enggak ditanya dulu, jadi ya ala kadarnya aja. Katanya Hasan bin Thabit, kalau ada orang nih sebelum lahir pakai ditanya dulu, pesennya yang kayak gimana, nah engkau itulah wahai Nabi Muhammad. Semua kesempurnaan ada dalam dirimu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad.